Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kembali kita dipersatukan di hari yang diberkati ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa dan kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menyediakan waktu dan hati kami untuk belajar tentang kebenaran-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di setiap hidup dan hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara. Kami tahu kami tidak akan pernah kehilangan sesuatu pun yang baik. Karena firman-Mu adalah kebenaran-Mu dan nafas hidup-Mu. Kami tidak akan pernah dipisahkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sharing saya masih bertemakan tentang Roh Kudus, karena belum lama kita sama-sama memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mari membaca firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita sama-sama diyakinkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dikatakan adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sharing saya hari ini bertemakan Roh Kudus adalah jaminan. Kita sama-sama tahu bahwa ketika mungkin seseorang ingin meminjam sesuatu, sebut saja mungkin uang seperti itu ya, kita mungkin akan pinjam ke bank. Tentunya bank akan banyak persyaratan dan salah satunya dia akan meminta yang namanya jaminan. Jaminannya tentu bukan sertifikat atau surat-surat biasa Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita mau pinjam dalam jumlah yang sangat besar, tentunya pemilik bank tersebut akan meminta sertifikat atau surat-surat yang penting yang bisa dipegang sebagai jaminan. Kenapa? Karena dengan adanya jaminan tersebut tentunya orang tersebut atau kita yang meminjam tidak akan lari begitu ya. Jadi si peminjam ini akan bertanggung jawab dan yang meminjamkan tentunya menjadi tenang karena ada penjaminnya. Artinya pasti dibayar. Nah, jikalau kita ibaratkan Bapak Ibu kehidupan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan dalam ayat Efesus tadi, Roh Kudus adalah jaminan. Allah memberikan kepada kita sebuah jaminan. Jaminan supaya kita percaya bahwa Dia pasti menggenapi semua janji-janjinya. Jadi semua janji yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya untuk kita yang percaya, pasti akan digenapi. Mengapa? Karena Dia sudah memberikan Roh Kudus sebagai jaminannya. Dia tidak akan meninggalkan atau membiarkan kita. Amin. Saya mau kita baca kembali di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya
Oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi firman Tuhan di sini menyebutkan bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, Dia adalah jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, bagi kita sekalian yang mungkin sedang ada dalam situasi bimbang, kita mungkin berpikir apakah Tuhan akan benar-benar menggenapi janjinya kepada kita. Melalui firman Tuhan hari ini, ketahuilah bahwa kita memiliki Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita dan Dia adalah jaminan dari semua yang telah dijanjikannya bagi kita. Amin. Roh Kudus bukan hanya sebagai penghibur, Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong, tetapi dikatakan di sini, Dia adalah jaminan atas semua yang Allah janjikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum menutup sharing saya teringat dalam sebuah kisah di 1 Samuel 16 tentang Daud, di mana di situ diceritakan Saul diganggu oleh roh jahat Bapak Ibu. Dan hamba-hamba Saul saat itu menyarankan untuk memanggil seorang yang pandai bermain kecapi. Kita tahu sama-sama Daud adalah seorang yang pandai bermain kecapi ketika saat itu dia tugasnya adalah menjaga domba-domba dari ayahnya. Dia selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan kecapinya. Kita juga tahu bahwa Daud adalah contoh seorang yang terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dia selalu ada dalam hadiratnya. Dia selalu menyadari bahwa Roh Allah ada dalam dirinya. Bagaimana Daud bisa memiliki kualitas-kualitas tersebut Bapak Ibu? Karena ketika Daud memainkan kecapinya, kita tahu bahwa roh jahat itu lalu meninggalkan Saul. Nah, kuncinya ada pada ayat 1 Samuel 16 ayat 18. Saya akan bacakan bahwa di situ dikatakan, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi kuncinya ada pada bagian terakhir dari ayat firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi saya mau sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita terus menyadari bahwa kita punya Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Jadi inilah yang perlu kita sama-sama terus sadari, bahwa hadiratnya mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Rohnya sudah dimeteraikan ketika kita percaya. Saat itu juga rohnya dimeteraikan. Dia tinggal di dalam kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi mari kita mulai terus melihat bahwa bukti kehadirannya ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus miliki kesadaran bahwa rohnya ada bersama dengan kita dan janji-janjinya adalah iya bagi setiap kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita ini adalah jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, terus semangat dan terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Nantikan dengan setiap pertolongannya dan terus percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita sama-sama satukan hati dalam doa.
Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yang merupakan jaminan bagi kami untuk memperoleh segala janji-janji-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong dan penghibur, tetapi Roh Kudus yang Tuhan sudah meteraikan dalam hidup kami akan terus menyertai kami, dan kami terus akan tampil menjadi pemenang. Kami percaya Tuhan bahwa janji dan kasih setia-Mu akan terus ada dalam hidup kami. Bahkan kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Oleh karena kami memiliki jaminan yang pasti di dalam Engkau, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu hari ini. Kami percaya kebenaran ini memerdekakan setiap kami, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan, kami memperoleh kelegaan. Kami memperoleh jawaban dari setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami saat ini memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Shalom atas keluarga kami. Shalom atas rumah tangga kami. Shalom atas anak-anak kami. Shalom atas pekerjaan, bisnis, karir, dan pelayanan kami. Shalom atas semua rumah tangga dan keluarga jemaat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa, kami memberkati bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.